Bismillahirrahmanirrahim. Abda'u bismillahirrahmanirrahim. Wa birrahim bidaimil insani. Falhamdulillahil qadimil awali al-akhiril baqi bila tahawuli. Thumma salatu wa salamu sarmada ala nabi khairi man qad wahada wa alihi wa sahbihi wa man tabi sabila dinil haqi ghaira muqtadi wa badu falam bi hujubil marifat min wajibilillahi isrina sifat fallahu mawjudun qadimun baqi mukhalifun lil khalqi bil itlaqi wa qa'imun ghani wa wahidun muridun alimun bi kulli syai' sami'un basiru wal mutalimu lahu sifatun sab'atun taqdimu wa qudratun iradatun sa'un basar hayatun ilmu kalamun istamar wajahidun bihad lihi wa adlihi tarkulli kullimu afilihi arsala anbiya dawi fatona bisirki wa tablighi wal amana wa jahidun biha min aradi bi ghairi naqsin ka khafifil maradi ismatuhum kasairil malaika wajibatun wa fadalul malaikat famustahiludi lukulli wajibi faqadi khamsina bi hukmin wajibi tafsilu khamsatin wa isrina lajib kulla mukallafin fahaqibatanim hum adamun didri unduhuma soleh wa ibrahimu kullu mutaba lutu wa ismailu ishaqu yaqubu yusufu wa ayub mutada su'aimu harunu wa musa wal yasa zulkifli daudu sulaimanu taba Zakaria Yahya Isa wa Toha Khatimun Lagoya alaihimus salatu wassalamu wa alihim adamatil ayamu Allahumma salli wa sallim wa barik Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Baik, kita cek sound dulu. Oke. Soalnya kalau nggak cek sound kadang-kadang nggak ada suaranya ya. Sekarang kita lanjut. Wah, ini lagi pada musim sakit. Nah, sama sago. Kita lanjut sekarang halaman 44 yang paling atas ya. Termasuk huruf jer adalah wal bismillahirrahmanirrahim, wal lamu dan lam. Ataf kepada wahuma
ma yukhfadhu bimin. Sebenarnya walami itu kan walamu ya. Ya walami lah kan bimin atofnya. Walami dan lam. Termasuk huruf jer itu adalah lam. Itu maksudnya. Wahia dan bermula lam huruf jer itu lil milki menunjukkan milik. Milik itu kepunyaan. Nahwu lillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Itu lillahi, itu kan lam pertamanya. Lillahi itu milik Allah, milik hakikat. Ma bermula segala sesuatu, fis samawati yang ada di langit-langit, semua langit, wa ma dan segala sesuatu, fil ardi yang ada di muka bumi. Segala yang ada di langit dan segala yang ada di bumi lillahi. Itu milik Allah. Nah, lamnya itu namanya lil milki. Oke, nyambung? Ini diperhatikan. Yang kedua wal ikhtisasi, dan untuk ikhtisas, mengkhususkan. Maksudnya mengkhususkan itu apa? Aisibhil milki, tegasnya menyerupai milik. Bukan hakikatnya milik, tapi menyerupai milik. Kal jannatu, awas. Itu i'rab jumlah, contoh jumlah. Kal jannatu lil mu'minin. Kal jannatu seperti lafadz al jannatu bermula surga, itu lil mu'minina milik orang-orang mukmin. Nah itu loh, lafadz al jannatu lil mu'minin kalau versi di sini namanya ikhtisas. Apa itu maksudnya ikhtisas? Menyerupai milik. Surga itu miliknya orang yang beriman. Tapi menyerupai milik. Emang surga punya siapa? Lah punya Allah. Lah itu punya orang mukmin. Nah itu namanya sibul milki, itu namanya ikhtisas, gitu loh. Wasarju lil farsi, dan seperti lafadz asarju bermula pelana, itu lil farosi milik kuda. Nah itu pelana itu milik siapa? Ya milik orang yang punya kuda. Nah, tapi kok wal faros wasarjulil farosi itu namanya ikhtisas. Nyambung ya? Oh iya, ini siapa? Dapil. Lu kemarin salah, nggak taunya yang dua itu bukan kitab ini, tapi yang dua itu malah balagoh. Kan kemarin si Kuncet mana? Lu ngantuk mulut lu. Kemarin kan mesen balagoh satu kan? Balagohnya dua. Nah, itu lu akhirnya nggak kebagian. Emang nggak ada lagi apa? Di dalam sih ada satu sih. Udah ntar cariin. Udah ikutinnya dulu dah. Itu yang kedua. Sekarang yang ketiga wal istihqaqi, dan untuk istihqaq menghaki. Menghaki itu ya sama dengan memiliki kan gitu. Wataqau, dan terjadi apa lam baina maknan wa dzatin, lam yang istihqaq itu maksudnya wataqau, dan terjadi apa lam baina maknan antara makna wa dzatin dan zat. Itu maksudnya lam yang fungsinya istihqaq itu terjadi antara makna dan zat. Kalhamdulillahi, seperti contoh alhamdulillahi, bermula segala puji itu lillahi milik Allah. Nah itu lam yang ada pada lafadz lillahi itu termasuk kategori istihqaq. Oke? Jadi tadi yang pertama apa? Milik. Yang kedua ikhtisas. Ikhtisas itu sibul milki. Yang ketiga istihqaq. Ngerti kan? Lah sebenarnya nanti ada keterangannya lah. Walil kafirina naru, walil kafirina, dan itu tetap bagi orang-orang kafir, an-naru bermula neraka, ai azabuha, tegasnya azabnya nar. Lah itu walil kafirina, lam yang pertama itu, nah itu namanya istihqaq gitu loh. Wal ma'ani as-salasatu, dan bermula makna as-salasatu yang tiga, yaitu milik, ikhtisas dan istihqaq.
Mutaqaribatun itu berdekatan. Lu ngapain sih orang udah giniin bin. Kok bin siapa? Tuh gitu loh. Wakot yustaghna dan terkadang dianggap kaya dalam arti tidak dibutuhkan. Bidzikril ikhtisasi dengan menyebutkan ikhtisas anil makna ya ini dari dua makna al-akhira ini al-akhira ini yang akhir keduanya. Maksudnya begini, waqad yustaghna bidzikril ikhtisas anil makna ya ini al-akhira ini. Kadang lam lil milki itu cukup disebut namanya ikhtisas. Ngerti maksudnya? Jadi milik nggak disebut, istihqaq nggak disebut, itu maksudnya waqad yustaghna bidzikril ikhtisasi anil maknaya ini al akhirah ini. Waqad yu'abbaru dan terkadang diungkapkan apa bi akhadiha dengan salah satunya salasah. Oh, udah ada naibul fa'ilnya. Waqad yu'abbaru dan terkadang diungkapkan, ditakbirkan, dikatakan bi akhadiha dengan salah satunya tiga, apa makanul akhori, tempatnya yang lain. Jadi maksudnya diperhatikan, lam tadi kan mempunyai fungsi tiga, milik, ikhtisas sama istihqaq. Kadang-kadang disebutkan lil milki mewakili ikhtisas dan istihqaq. Ngerti? Kadang-kadang yang disebut hanya istihqaq mewakili milik dan ikhtisas. Kadang-kadang yang disebut hanya ikhtisas mewakili istihqaq dan milik, itu maksudnya. Nyambung nggak? Nah, itu ntar nggak paham lagi apa itu maksudnya. Waqad yu'abbaru bi akhadiha makanul akhir. Oke, selain yang tiga tadi, waqad takunu dan terkadang ada apa lam, ada itu lit ta'lili untuk mana taklil. Taklil itu alasan. Nahwu thumma nahwu khalaqalakum min anfusikum azwaja. Nah ini khalaqa menciptakan siapa Allah, lakum karena atau untuk kalian semua. Lam yang ada pada lakum itu fungsinya bukan milik tapi itu taklil. Ngerti? Allah menciptakan segala sesuatu yang di muka bumi ini lakum untuk kalian semua. Umpamanya itu taklil namanya. Wa minhu dan itu diantara taklil lamukai bermula lamukai. Awas diperhatikan ini agak jelimet. Wali bayanil, tahu lamukai kan? Lamukai itu yang masuk pada huruf pada fiil mudhari lah. Kan termasuk yang menasobkan mudhari itu adalah lamukai. Ngerti? Ingat. Loh, perhatikan. Wali bayanil hikmati dan karena menjelaskan hikmah. Nahwu wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Ini perlu saya jelaskan. Wa ma khalaqtu dan tidaklah menciptakan siapa saya al jinna pada jin wal insa dan manusia illa liya'buduni. Itu ni kepadaku maksudnya, bukan nun yang ada itu ya buduna, bukan loh. Itu masuk, itu yang harus saya jelaskan. Karena liya budun itu dibaca nasab, nunnya dibuang. Liya buduni itu nunnya nun wikoyah, yang huruf ya-nya dibuang gitu loh. Ini gua tulis biar paham loh. Ini apaan sih? Ini siapa yang gambar Aska? Siapa? Ini maksudnya apa? Aska lagi naik motor gitu. Nggak jelas tuh. Kong. Berarti kan ini perlu saya komentari. Udah saya langsung aja lah. Liya budun, biar gak kepanjangan. Perhatikan. Liya budun, ini kan liya buduni. Iya kan? Bukan liya buduna. Asalnya ini ya buduna asalnya. Tuh asalnya begini. Begitu kemasukan lam kan nunnya dibuang. Antara lam dan ya ini ada huruf an.
huruf an yang wajib dibuang. Itulah huruf yang menasabkan fiil mudhari. Oke. Nah, kan liya budu. Nah, kan begini asalnya, berarti kan. Makanya ini perlu saya, kalau nggak ada ninya, kan liya budu begini. Ada alifnya. Nyambung? Berhubung ini disambungkan dengan liya budu, asalnya begini. Illa liya buduni. Cuman bahasa Quran kan begitu. Nunnya yang disisakan utuh, ya-nya yang dibuang. Nah, menjadi liya buduni lah. Ini loh. Kasroh ini menandakan ada huruf ya yang dibuang. Paham maksudnya nih? Ini diperhatikan, ini sulit loh. Keder kalian kalau nggak paham. Liya menarkib liya buduni itu kalau orang nggak mateng ilmu nahunya, keder. Loh, kalau hanya menguasai ilmu nahu tanggung, pasti bingung. Lah ini ceritanya bagaimana? Kok kan katanya, nah kan ini diantara lam taklil itu adalah lam juhud. Ngerti mas? Lamukai. Ngerti? Lamukai kan termasuk yang menasabkan fiil mudhari. Lah kalau dibaca nasab, lah kok ada nunnya? Nyambung kan? Nah, nunnya di sini itu bukan nun alamat nasab, tapi nun wikoyah yang huruf ya-nya, ya mutakalimnya dibuang. Nyambung kan nih perempuan? Santi. Ini mentarkib ini sulit loh, jangan kalian pikir gampang loh. Kalau kalian nggak mateng ilmu nahwunya, keder. Itu maksudnya. Itu maksudnya di antara lam taklil itu adalah lam mukai. Nyambung? Kalau ngajinya jarang-jarang kayak kembar gitu mah udah jangan harap paham dah. Abi. Ini Baim kemana ini nggak datang nih? Ya kan? Ini sana tuh. Nah. Oke, kita lanjut. Li'anna, karena sungguhnya kita lau ja'alna, kalau menjadikan siapa kita. Li'anna, karena dulu takutnya nggak dicek. Pada lamnya liya'budun, litaklili untuk mana taklil, lazima maka tetap alaihi atas qaulihi ta'ala, apa nisbatu af'alihi ta'ala, menisbatkan af'alnya Allah Ta'ala, perbuatannya Allah Ta'ala, lil aghradi, untuk aghrad tujuan. Nah itu loh, liya'buduni lamnya itu bukan lam taklil tapi lamukai. Oke? Karena kalau kita jadikan lam yang ada pada liya'budun itu adalah lam taklil, maka kita sama dengan menetapkan atas Allah, menisbatkan af'al Allah kepada aghrad tujuan-tujuan yang lain. Wal ilali, dan karena ilatan dan ilal karena alasan-alasan. Wadzalika, dan bermula itu luzumu lazima alaihi nisbatu af'ali ta'ala lil aghrad wal ilal muhalun, itu muhal ala Allah Ta'ala, atas Allah Ta'ala. Kenapa lam yang ada pada ayat liya'budun itu bukan untuk taklil tapi untuk lamukai? Karena kalau liya'budun dijadikan lam taklil sama dengan kita menetapkan atas, menisbatkan afalnya Allah untuk tujuan dan alasan-alasan, ilat-ilat. Sementara wadzalika muhalun, gitu loh. Itu semua muhal atas Allah. Udah titik. Yang kedua, yang berikutnya, fungsinya lam diantaranya wali taukidin nafi, dan untuk mentaukidkan nafi. Apa itu maksudnya nafi? Wahia, dan bermula lam yang li taukidin nafi, lamul juhudi, itu lam juhud. Nahwu, nah perhatikan. Wa ma kana Allahu liyu'adzibahum. Itu loh, lam liyu'adziba. Itu disebut lam juhud. Wa makana, dan tidaklah ada siapa Allah itu liyu'adziba, itu bahwa. Nah itu lam
termasuk lam huruf jer masuk pada fi'il mudhari. Oke? Lah jumlahnya an dan fi'il mudhari di mahal jer, dijerkan oleh lam. Lam itu namanya taukidin nafyi, menguatkan nafi. Wa makana Allahu liyu'adzibahum wa hum mustaghfirun, dan tidaklah Allah menyiksa kaum sementara kaum tadi beristighfar. Dengerin, pokok orang itu selagi mau istighfar nggak akan disiksa oleh Allah. Tuh. Itu menjadi contoh li yu'adzibahum. Yang berikutnya walintihail ghayati, dan untuk maksimalnya ghayah tujuan. Nahu kullu, asalnya kullun. Kullu yajri li ajalin. Ai ila ajalin, itu li ajalin maknanya ai ila. Lah ila itu kan intiha. Siapa? Ngerti? Nah itu li ajalin maknanya ila ajalin. Nyambung. Walil isti'la, dan untuk mana isti'la, apa isti'la kemarin? Di atas. Ngerti kan? Gampangnya gitu aja lah. Nahu yakhiruna lil azqan. Yakhiruna, tersungkur siapa mereka, lil azqani, nah itu atas ini apa, janggut-janggut mereka. Azqan itu lil azqan maknanya sama dengan alal azqan, itu maksudnya ala lil lam tapi untuk isti'la. Wa in asatum falaha ai alaiha. Tuh, falaha itu kan laha, tapi maknanya bukan lam tapi malah ala. Nyambung. Wa in asatum, dan jika berbuat buruk siapa kalian semua, falaha ay atas diri kalian semua. Walid dzarfiyati, dan untuk mana dzaraf. Nahu la, apa itu? La yujalliha liwaktiha illa huwa. La yujalli, tidak menampakkan ha pada kiamat, liwaktiha terhadap waktunya kiamat, illa huwa ai fi waktiha. Illa huwa itu liwaktiha, itu kan lam, ngerti? Tapi maknanya adalah ai fi waktiha, dalam waktunya kiamat. Itu kan li waktiha tapi maknanya fi waktiha. Fi itu maknanya apa? Dorof maksudnya gitu loh. Biar sesuai kaidah itu apa? Itu kan fungsinya dorfiyah gitu loh maksudnya. Nyambung? Nah, makanya ini penting. Lah ini kan pendalaman. Udah titik. Tuh fungsi huruf jer lam aja sebanyak itu. Lah kan kalau kalian hanya ngapalin wa hurufil khafdhi wa hiya min wa ila wa an wa ala wa fi wa rubba wal kafu wa lamu dan seterusnya kan, lah kan nggak beres kan, begitu loh maksudnya. Oke lanjut, wal kafi. Nah ini benar wal kafi. Kalau yang pertama tadi kan wal lamu, ya kan, yang paling atas tadi itu loh, itu yang benar wal lami. Ini yang benar wal kafi dan kaf, termasuk huruf jer itu kaf. Wahia, dan bermula huruf jer kaf itu litasbihi, menunjukkan makna tasbih. Tasbih di sini bukan mensucikan, itu mah tasbih. Ini tasbihun, menyerupakan sesuatu dengan sesuatu yang lain gitu loh. Nahwu zaidun kal komari, bermula zaid itu seperti rembulan, itu kal komari. Dilihat beta. Wa ukhtuhu, dan bermula saudari perempuannya Zaid itu kasamsi, seperti matahari. Nah itu maksudnya. Oke. Udahlah gampang orang. Kaf fungsinya untuk tasbih. Wa takunu, nah ini itu mana asalnya kaf tasbih. Tapi ada mana lain. Wa takunu, dan ada apa kaf, ada itu li ta'lili, untuk mana taklil. Apa taklil? Alasan atau ilat gitu. Kaqaulihi ta'ala,
Kama arsalna fikum rasula. Itu loh kama. Itu kan? Itu kama arsal. Ka yang masuk pada jumlahnya ayat ma arsalnakum rasulan. Fungsinya kaf adalah untuk taklil. Sebagaimana mengutus siapa kami fikum dalam kalian semua rasulan pada satu rasul. Oke, nyambung? Adik disimak. Jangan meleng aja. Boko disimak, lu bangkunya mana? Nggak ada. Ya ngambil lah. Ntar ngambil. Fadhkuruni. Maka ingatlah siapa kalian semua nih padaku. Wa qaulihi ta'ala. Lu keluar sana. Wa qaulihi ta'ala, dan seperti firman Allah Ta'ala. Wa ka'annahu la yuflihul kafirun. Wa ka'annahu. Apa? Bal. Pipi. Wa ka'annahu la yuflihul kafirun. Wa ka'annahu. Nah, itu wa fa ismu fi'lin bimakna a'jabu. Apa namanya? Takjub. Gitu kan? Ka'annahu, itu kan yang menjadi contoh kaf. Nah, kaf di sini mempunyai faedah apa namanya? Apa tadi? Tasbih. Ka'annahu seolah-olah bulan kejadian itulah yuflihu. Tidaklah beruntung siapa al-kafirun. Sarahnya fawai, maka bermula wai. Wai ka'annahu itu loh, itu ismu fi'lin. Namanya isim fi'il. Ingat-ingat. Bimakna a'jaba, semakna dengan a'jaba. Wal kafu, itu kaf yang ada maksudnya ka'annahu. Itu li ta'lil. Ai a'jaba. Li adami falahihim. Apa bi? Lah udah temuin dulu. Begitu dok. Oh alah. Suruh masuk lah, jadi jauh-jauh lu. Ali adami falahihim, karena tidak ada keberuntungannya orang-orang kafirin, orang-orang kafir. Itu wa ka'annahu la yuflihul kafirun. Itu kaf fungsinya adalah taklil gitu loh maksudnya. Oke? Yang berikutnya walid takkidi, dan untuk makna takkid menguatkan. Huruf jar lam fungsinya untuk makna takkid. Wahia, dan bermula lam yang takkid az-zaidatu, itu lam tambahan. Ini kan sering kalian baca itu. Nahwu laisa kamitslihi syai'un, itu loh. Mislahu. Laisa itu tidaklah ada, kamislihi itu berarti kan kaf itu kan biasanya mananya kan seperti, misli mananya juga seperti. Berarti kan betul nih, biar nggak terjadi kerancuan pemahaman. Tidak ada yang seperti berarti ada dong. Berarti kan, maka di situ kafnya zaidah, tapi fungsinya untuk takkid, menguatkan loh. Sayun apa sesuatu, ai mislahu itu loh. Kamislihi itu maknanya sama dengan mislihi, seolah-olah huruf kafnya tidak ada, itu maksudnya. Nyambung? Lah itu berat kalau nggak kalian latih gitu loh. Qala Ibnu Anaqo, berpendapat siapa? Imam Ibnu Anaqo. Wa tahqiqu, dan bermula pendapat yang tahqiq, yang benar. Itu annaha, sesungguhnya kaf fil ayati, di dalam ayat, yaitu laisa kamitslihi. Ya, ini khilafnya tetap. Itu litasbih. Ini menurut Ibnu Anaqo, tapi kalau menurut jumhur enggak.
Wa innama nafyu syai'i binafyin lazimuhu. Wa innama nafyu syai'i, dan bahwasanya bermula menafikan sesuatu binafyin dengan nafi itu lazimuhu, perkara yang menetapkan nafi. Udah titik. Dalam arti ini mah beda pendapat. Kalau menurut Imam Ibnu Anaqo, pendapat yang benar itu ayat kaf dalam ayat laisa kamitslihi tetap untuk tasbih, tapi menafikan sesuatu dengan nafi itu sama dengan menetapkan nafi. Intinya sama-sama juga gitu loh. Udah titik. Itu yang ke berapa banyak dah pokoknya dah, lu inget-inget aja dah. Wakot ta'ti, nah keder lagi loh. Dan terkadang datang apa kaf isman itu isim. Coba kaf itu kan huruf jer, tapi terkadang mempunyai makna isim. Lah coba itu bimakna misli, semakna dengan mislu. Mislu berarti apa? Seperti kan, ittiraron, karena daruratnya sair, karena keadaan darurat lah. Ingdal jumhuri, menurut jumhurul ulama, ikhtiaron. Nah ini kan beda. Kalau menurut jumhurul ulama itu ittiror. Tahu ittiror kan? Keadaan darurat. Tapi ikhtiaron dalam keadaan normal. Hei Hosing, diri Hosing, diri. Ngaji Hosing malah tidur. Hosing pikir beda cerita. Pegang kitab ya. Tidur ya. Lagian Erwin bukan dibangunin ya. Maka kalau siang Hosing tidur. Main sepeda dulu tadi. Ya. Main sepeda boleh tapi jangan lama-lama. Nanti Hosing beta suruh keliling-keliling lapangan naik sepeda, udah diam, ya nggak, ngantuk dia. Ini ikhtiar, apa ikhtiar? Normal, begitu loh. Ingdabni Malikin menurut Imam Ibnu Malik yang orang Alfiyah, kal Akhfasi sebagaimana Imam Al Akhfas. Fatakou, maka boleh jadi apa kaf? Mubtadaan khali menjadi mubtada, itu huruf kaf kan diperlakukan sebagai isim tadi, dia boleh menjadi mubtada. Tuh kan kayak dulu kalau nggak paham. Wa fa'ilan dan menjadi fa'il, wa maf'ulan dan menjadi maf'ul, wa majruron dan yang dijerkan bismin dengan isim au harfin atau huruf. Kayak dulu kaf menjadi isim, jadi dia bisa menjadi mubtada, dia bisa menjadi fa'il, dia bisa menjadi maf'ul, bahkan huruf jer kaf karena dia isim bisa dijerkan oleh huruf jer lain. Nyambung. Wabakia dan tersisa lil harf hurufi bagi huruf-huruf al madhkurati yang telah disebutkan apa ma'anin ukhara, ma'anin ukharu, makna-makna awas bacanya ukharu karena bukan akhor, karena itu ma'anin itu jamak berarti ukharu. Lu harokatin yang benar. Kalau akhor mudzakkar, kalau ukharu atau ukhra kalau kan nggak ada alifnya itu jadi bacanya ukharu. Yang lain madhkuratun yang telah disebutkan fil mutawwalati dalam kitab, artinya benar. Fil mutawwalati dalam kitab yang panjang lebar penjelasannya. Tuh. Maksudnya huruf-huruf jer, min, ila, an, fi dan seterusnya mempunyai makna yang luas. Itu yang dibahas dalam kitab-kitab yang panjang lebar keterangannya. Jadi kawakib aja ini termasuk udah keren. Karena kalian kan sudah mendengar di antara faedah-faedah huruf jer kaf, contohnya yang barusan, yang kalian tidak dengar pada kitab-kitab sebelumnya. Contohnya kaf mempunyai makna isim. Kaf
huruf jar tapi sebagai isim bisa menjadi mubtada, kan lucu. Ya kan? Nah, ini aja udah termasuk luar biasa. Lah bagaimana? Artinya kan gini. Kan nggak ada habisnya belajar itu mah. Dengerin Fudail. Soalnya asal Isa udah pulang aja lu, badan doang gede ya gak? Emang lu masih apel di rumah janda? Ntar gue laporin sama Iqbal lu. Lu ngaji asal habis Isa pulang. Malu sama dapil. Lu pulang pil habis Isa pil. Lah iya kalau dapil mah ngapa-ngapa, orang masih kecil. Bocil ya. Lu pulang emang? Mana mbok lu mana? Enggak ngaji? Ya enggak ngaji. Mbok lu enggak ngaji? Sakit. Lu apain kok bisa sakit? Nah iya. Lu malu Fudail. Lah itu umur 5 tahun. Lah wajar habis Isa pulang. Lah lu badan orang 5 jadiin 1 aja tetap sama gedean lu. Pulang lagi. La ilaha illallah Fudail. Oke. Wahata besok dah. Nah iyalah dikit-dikit lah. Ini huruf jar nggak bisa digas. Artinya nggak bisa digas, nggak bisa dikebut. Ini kan membutuhkan perhatian, membutuhkan pemahaman. Nah, sedikit dipahami. Lah besok baru lanjut gitu loh, oke? Ya mudah-mudahan besok saya sehat. Nah, tadi mah mau ngaji, kan hujannya gede banget. Lah kalau hujannya deras banget kan kalah suara sengono, plenteng ya kan? Nah, makanya udah bagian dah malamnya ngajinya. Oke, berarti nanti berapa menit nih? Wah baru sebentar ya. Oke, huruf jar ini masih banyak ini. Halaman berapa? Sampai pokoknya tenang aja lah, huruf jar itu penting juga untuk wah itu syair mulu itu 52 tuh. 51, 50 itu syair mulu itu. Kalau syair enggak paham kan ribet loh. Oh itu udah banyak syair itu. Lah syair itu kudu dipahamin. Tuh sampai halaman 59 nanti babu i'rabil af'ali tuh. Lah iya. Oke. Itu halaman 45 ya udah syair itu. Ya rubbaka ilatin godan ya lafan muawiyah fakultut ukhra warfa'is sauta saniyah. Oke, saya mau ke ini. Mau ke Cikunir sama Bang Madun lah biasa. Jam berapa sekarang? Ya nungguin dijemput sama dia. Ya sama kan udah imtihan kemarin Ustadz Ripai kan datang waktu kita imtihan. Oke ya. Kita tutup bersama-sama dengan doa kifaratul majelis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wa lafu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.